Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Abdul Aziz dari kelas F akan menjelaskan beberapa soal mengenai UTS. Soal pertama itu kita disuruh membuat program ganjil dan genap. Kita masukkan variabelnya dulu. Variabelnya itu angka. Baru kita bikin integer. Nanti akan saya jelaskan apa itu integer. Kita input. Masukkan angka. Baru kita buat jika angkanya itu 2, maka yang muncul itu angka genap. Maka yang muncul itu genap. Baru else itu selain angka yang disebutkan, maka itu ganjil. Maka yang muncul ganjil. Kodenya seperti ini saja. Baru kita runkan. Nah, di situ muncul, bisa kita masukkan aja sebagai contoh. Kita ambil angka 2 atau angka 22. Maka yang muncul angka 22, maka yang muncul genap. Kalau angka 1, maka yang muncul ganjil. Penjelasannya itu integer itu untuk mengubah input yang berupa teks menjadi tipe integer atau bilangan bulat. Makanya kita pakai integer. Baru angka %2 itu operasi modulus, yaitu sisa pembagian angka dengan 2. Jika sisanya 0 berarti genap. Lalu kita print genap. Else itu digunakan jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, berarti ganjil, maka print ganjil. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu kita disuruh membuat program kelulusan yang diberi tabel itu. Pertama saya akan buat dulu kodenya. Baik, saya akan menjelaskan kode nomor 2 ini. Nah, pertama kita membuat variabelnya itu jalur, nama variabel itu jalur, MTK, dan bahasa. Jalur input. Input ini input jalur IPA IPS. Lalu kita memakai integer untuk memasukkan angkanya. Integer itu untuk mengubahnya ke angka. Baru di dalamnya itu ada nilai MTK, integer, input, nilai bahasa Indonesia. Lalu if jika jalur IPA kita bikin anaknya, jika MTK-nya kurang sama dengan 74, kurang dari 74, bahasanya kurang dari 69, maka dia tidak lulus. Lalu jika MTK-nya kurang dari 75, jika kurang dari 75 MTK-nya, bahasanya kurang. Jika MTK kurang dari 75 dan 80 dan bahasanya kurang dari 70 ke 75, maka statusnya dia lulus bersyarat. Lalu jika 81 MTK atau MTK-nya di bawah lebih kecil sama dengan 100 dan bahasanya 75 lebih kecil sama dengan 100 juga, maka dia lulus. Data lainnya, jika memakai data yang lain, maka datanya tidak sesuai. Lalu jalur IPS. Jalur IPS
Jika nilai MTK-nya lebih kurang sama dengan 65 dan bahasanya lebih kurang sama dengan 70, maka dia tidak lulus. Jika nilai MTK-nya lebih kurang sama dengan 66 dari 100 dan bahasanya 71 dari 100, maka dia lulus. Data lainnya, data tidak sesuai atau jalurnya salah. Lalu kita memanggilnya untuk memprintnya, kita bikin status dalam status. Lalu kita runkan. Sebagai contoh, saya akan masukkan jalur IPA. Nilai MTK-nya 88, nilai bahasa Indonesia-nya 99, maka dia lulus statusnya. Lalu jika kita runkan lagi, kita coba IPS, nilai MTK-nya 88, nilai bahasa Indonesia-nya 11, maka datanya tidak sesuai karena ini terlalu di bawah. Sekian penjelasan nomor 2. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 3 yang dimana kita diberi flowchart. Lalu disuruh membuat kode dari flowchart yang diberi. Setelah kita cari-cari, maka dapatlah kodenya seperti ini. Cuma kita bikin variabelnya itu nilai awal, nilai akhir, dan total nilai. Kita sebagai contoh nilai awalnya itu 0, nilai akhirnya itu 100, maka total nilainya 0. Kita pakai while. While itu untuk perulangan. Jadi biar dia bisa berulang, masuk ke nilai awal. Lebih kecil dengan nilai akhir. Baru jika nilai awalnya dibagi 2 itu sama dengan 0, maka bilangan sama dengan nilai awal ditambah 1. Lalu else bilangan sama dengan nilai awal dikali 2. Lalu kita masuk ke nilai awal ditambah sama dengan 1. Lalu total nilainya itu ditambah sama dengan bilangan. Lalu kita print total nilai. Lalu kita runkan. Kenapa? Jadi penjelasannya itu nilai awalnya 0 sebagai contoh, nilai akhirnya 100. Di flowchart itu nilai akhir 100. Lalu untuk perulangan yang berjalan selama kondisi awal dan nilai akhirnya bernilai benar.
Lalu di baris 6 sampai 9 itu nilai awal persen 2 itu untuk mengecek apakah nilai awalnya genap. Jika genap sesuai flowchart bilangannya itu lebih kecil dari nilai awal ditambah 1. Dan jika ganjil nilai awalnya itu dikali 2. Lalu setelah itu kita memproses flowchart ke loop atas. Total nilai ditambah sama dengan bilangan. Baru kita print. Jika kita runkan terminalnya maka hasilnya 7601. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.